grade A-nya untuk Kalbar gitu. Kalbar. Tapi kalau bawa keluar dikit ya. Kalaupun cantik pun bukan hal yang jadi prioritas gitu kan. Kalau look. Parit Baru Podcast, here we go. Kita berjumpa bersama dengan Mas Opa Dino. Ya biasa dengan Opa Dino. Oke. Mas Opa Dino adalah seorang content creator, juga bisa dibilang influencer ya Pak. Janganlah. Agak berat influencer. Content creator ya. Oke. Penggiat ini aja, industri kreatif. Oke. Sekali lagi terima kasih Mas atas kehadirannya di podcast Parit Baru pada hari ini, buat sharing-sharing lah pastinya mengenai insiden segala macam di dunia industri kreatif. Terima kasih. Perkenalkan diri dulu Mas. Baik Teman-teman. Halo teman-teman. Perkenalkan saya Opa Dino. Sebelumnya ucapkan terima kasih kepada teman-teman di Parit Baru Podcast yang udah invite saya untuk bisa hadir hari ini. Ya sedikit kita bakalan cerita-cerita aja lah ya. Nggak boleh terlalu mendalam gitu kan, takut nggak berkompeten. Tapi semoga apa yang bisa kita sampaikan hari ini ya teman-teman bisa aplikasiin ya, mungkin bisa dapat insight. Ya keseharian saya penggiat untuk di kegiatan industri kreatif. Saya juga sebagai MC, terus juga sekarang lagi ngebangun lagi ya, karena sempat bangun tapi sempat vakum, yaitu ada agensi saya namanya Si Agensi, sekarang ganti nama menjadi Si Reborn karena lahir kembali ya kan. Terus juga aktif juga sebagai food enthusiast, jadi aku juga aktif sebagai content creator untuk konten makan-makan nih ya kan, nge-review produk makanan. Terus MC masih alhamdulillah sampai hari ini. Oke, berarti tadi udah disampaikan latar belakangnya tadi ke Mas. Dan saya mau kulik kembali tentang Mas Dino. Mas kecilnya sampai dalam konteks bisa jadi MC maupun sekarang udah bisa buka usaha agensi dari CI Games tadi, CI Reborn tadi ya. Iya, Si Reborn. Ya, boleh cerita sedikit. Cerita sedikit flashback masa kecil ya. Sampai kepikir mau jadi MC gitu. Sebenarnya masa kecil saya pribadi di Kuburaya, Raffi. Jadi saya lahir di Desa Kalibandung, sekarang udah mekar namanya Desa Kalibandung. Sebelumnya tadi itu namanya ini Riak Bandung. Jadi kami tinggal di satu desa gitu kan, terus di daerah Kuburaya juga. Terus dari SD sama SMA, SMP aku di kampung. Jadi di kampung sekolah sempat pakai jalan kaki sama pakai naik motor air kalau kita orang Melayu. Naik motor. Karena saya orang Melayu asli. Terus juga sempat sekolah pakai motor air karena jarak kampungnya ini ke rute sekolah agak lumayan jauh gitu kan, melewati beberapa kampung lah kayak gitu. Jadi sempat pakai motor air sekolahnya dari zaman SD sampai SMP. Bangunnya udah subuh tuh. Harus datang lebih awal. Ya bangunnya lebih subuh karena kan mengenai durasi jarak tempuh ya kan. Jadi misalnya pada subuh itu udah harus siap, udah bangun semua, udah nunggu motor air kan. Jadi motor air itu akan singgah lah gitu kan ke beberapa kampung kalau ada yang penumpang gitu kan, bahasanya penumpang lah. Terus kita sampai di sekolah sekitar jam 7-an. Jam 7 pagi pas masuk sekolah. Terus itu perjalanan dari kecil itu kan daerah kampung gitu kan, tinggalnya di SD SMP di kampung di daerah Kalibandung, sekarang udah menjadi mekar. Terus juga pindah ke Pontianak, hijrahnya tuh di SMA. Jadi masuk bangku sekolah di SMA itu pindah ke Pontianak. Pindah dari Pontianak. Tapi sebelumnya memang udah sering bolak-balik tektokan gitu kan. Jadi secara flow tuh bolak-balik dari kampung ke Pontianak kayak gitu kan. Jadi kalau misal ada waktu libur di sekolah jadi ke Pontianak gitu. Karena keluarga kan banyak di Pontianak sebenarnya kan. Akhirnya udahlah. Terus orang tua juga bilang sekolah SMA-nya di Pontianak aja. Akhirnya saya sekolah SMA itu masuk di sekolah swasta Mujahidin. Mujahidin. Alhamdulillah di Mujahidin. Tahun ajaran lulusnya itu 2010-11 kalau nggak salah. Jadi selama SMA saya juga sebari kenal dengan beberapa kawan-kawan yang udah duluan terjun ke ranah event kayak gitu kan. Abang-abang lah zaman itu kan. Zaman itu saya udah kumpul dengan beberapa kawan-kawan yang duluan terjun gitu ke event dan ke MC gitu kan. Jadi sambil belajar juga. Jadi sambil nyelam minum air. Berarti udah dari zaman SMA udah mulai udah ikut ya. Jadi kru kayak gitu-gitu kan.
Jadi misalnya kalau sekolah itu kan kami di SMA Mujahidin tuh sore. Jadi sore, terus kalau ada event yang malam kayak gitu kan, bisa ikutan biasanya nge-crew gitu. Jadi mulai dari kenal ada satu sosok itu almarhum yang pertama kali yang nyemplungin aku ke dunia event kayak gitu kan, ke dunia IO. Akhirnya banyak dapat relasi dan juga belajar dengan beliau langsung gitu kan. Secara personal udah dekat, udah kayak abang sendiri gitu. Singkat cerita akhirnya selama di SMA itu mulainya itu dari kelas 3 gitu kan. Kenal-kenal terus intens ikut beberapa kegiatan event juga. Lulus dari SMA, transisi belum masuk isu, belum punya agensi nih, belum berani menobatkan diri juga untuk ngambil job sendiri sebagai MC gitu kan. Akhirnya ada ikut kegiatan di multi level tadi. Dari multi level itu juga akhirnya memperkuatkan juga saya karena secara basic dapat pengalaman, dapat experience di situ juga, terus dapat pembelajaran juga dalam public speaking, nge-building tim dan lain-lain juga kan, memanajemen kan juga gitu. Di situ banyak pembelajaran. Akhirnya jalan sekitar setahun lebih lah kayak gitu kan dengan beberapa kawan-kawan juga. Sampailah akhirnya berani gitu kan. Sempat tidak ada kepedean di awal tadi tuh. Jadi cerita lagi dengan yang satu sosok tadi almarhum itu yang abang pertama kali yang ngebawa saya di ranah event dan IO, beliau. Saya ceritalah sama dia gimana berani. Boleh nak nih kayaknya untuk saat ini saya udah boleh belum buat sendiri, terus saya nge-branding diri saya sendiri gitu kan. Akhirnya beliau cobalah ambil peluang, kalau memang berani silakan kalau ada rezekinya kan. Sampai hari ini alhamdulillah lah, karena asbab beliau juga banyak sekali yang saya dapatkan dari dunia event nih gitu kan. Terlepas bukan hanya soal materi sih gitu kan. Banyak pembelajaran, banyak kenal kawan baru gitu. Relasinya lebih ya kan. Oke tadi mungkin Mas Dino nih atau Mas Obang nih udah sering denger lihat event MC jadi MC gini kan. Awal pertamanya MC itu di mana kira-kira kalau misalnya masih ingat tuh? Saya masih ingat nge-MC pertama kali. Job pertama. Job pertama itu di 2012 kalau nggak salah, itu berani ngambil produk brand rokok. Saya nggak bisa sebut namanya kan. Brand rokok itu karena kalau dulu sering event. Kalau rokok tuh event tuh biasa per titik tuh mainnya 80 titik, 60 titik gitu. Jadi itu roadshow keliling Kalbar gitu kan. Masuk ke beberapa pelosok daerah kayak gitu. Nah kalau dulu tuh budget marketing brand tuh kayak gitu kan. Tetapi di era itu saya memberanikan diri cuman ambil sekitar 20 atau 15 titik ya gitu kan. Karena ini newbie gitu kan, masih baru, terus minim juga pengetahuan tentang product knowledge dan lain-lain kan. Tapi akhirnya memberanikan diri, asbab dari beliau juga yang suruh coba ambil ini peluang, mungkin dengan hal ini nanti bisa dikenal gitu kan. Akhirnya udahlah ambil ini, saya lihat sebagai peluang. Akhirnya saya MC itu untuk di brand rokok itu roadshow di 2012 kalau nggak salah, itu lupa ada 2012, ambil sekitar 15 titik. Titik terakhirnya itu ada di Ketapang. Jadi keliling lah kami, ada di beberapa titik. Itu pertama. Masih SMA tuh atau udah lulus dan udah enggak lagi di multi level berarti. Udah enggak lagi di MLM. Dari MLM lagi. Oke. Nah, jadi akhirnya adalah running lah kan kegiatan event itu selama kalau nggak salah sekitar 2 mingguan lebih. Karena kan misalnya hari ini titiknya di Pontianak nih, kawan-kawan untuk yang produksi udah loading in gitu kan, nanti loading outnya malam. Karena running event biasanya dari sore sampai malam. Kelar event langsung pindah venue lagi kayak gitu. Jadi memang roadshow letih gitu kan. Pokoknya selesai event langsung istirahat. Kita kan talent kan, talent itu ada MC, ada bandnya juga, terus ada beberapa talent yang lain juga gitu kan. Jadi konten acaranya selain tentang product knowledge, promo dan lain-lain gitu kan, ada games, ada fun quiz dan lain-lain. Itu keliling tuh. Titik terakhirnya di Ketapang. Berarti udah megang event yang lumayan besar bisa dibilang itu ya. Ya menurut saya itu pengalaman yang berarti lah, karena kan baru pertama kali nge-MC terus langsung ya disuguhkan event yang kayak gitu. Event yang bisa dibilang besar eventnya ya. Oke, mungkin tadi awal dari MC, mulai berani MC tahun 2012 itu ya, ngambil job. Dan tadi udah disampaikan juga tentang ada agensi yang abang Mas sampaikan tentang ada agensi manajemen. Agensi manajemen. Nah, boleh ceritain kenapa dari MC terus model kebentuk
sebenarnya ini masih satu arah dengan agensi abang dengan kerjaan sendiri. Nah, kebentuk ini kan saya tahu dari tahun 2010 ya. 2010 tadi. Nah, dari 2010 terus mulai kebentuk itu apa yang membuat jadi inisiator dan penggerak abang untuk membuka itu agensi? Kembali lagi ke basic awal yang tadi kan Yeah. kita kenal dengan satu sosok figur tadi itu si abang tuh almarhum. Nah, beliau orang asli Sanggau gitu kan. Beliau yang cemplungin aku pertama kali untuk kegiatan event, dan dia juga ada sumbangsi juga ngajarin awal gitu kan. Nanti ngedirect tim seperti ini, terus ngurus SDM seperti ini gitu kan. Kayaknya udah agak terkumpul secara mental udah terkumpul juga secara keilmuan mungkin lah ya. Walaupun ilmunya tidak tertulis kan, tidak secara akademis, tapi kan ada beberapa kiat-kiat yang saya tanamkan juga kan, hasil dari pembicaraan dengan beliau gitu. Akhirnya udahlah kita buat pakai nama sendiri. Dulu tuh belum namanya SEA. Belum namanya SEA gitu, pakai nama Car gitu, Car Production gitu kan. Akhirnya udahlah saya menginisiasikan ganti nama, saya rebranding ulang gitu kan menjadi si agensi gitu. Nah, si agensi ini sebenarnya awal muasalnya bukan nama saya yang punya gitu. Tapi Bang Lutfi yang punya nama nih. Kalian enggak tahu ya, si agensi ini sebenarnya namanya awalnya itu punya Bang Lutfi. Ya, Bang Lutfi yang punya nama SEA gitu. SEA itu sebenarnya Spiritual Academy Entrepreneur. Jadi Spiritual Academy Entrepreneur ini dulu kegiatannya sama juga, kegiatan-kegiatan yang untuk tentang soft skill kayak gitu kan, pengembangan diri dan lain-lain gitu kan. Nah, jadi teman-teman yang menggeluti dunia entrepreneur gitu kan, nanti ada pertemuan dalam sebulan atau seminggu sekali kayak gitu kan, nanti pembicaranya gantian rolling kayak gitu. Akhirnya saya izin sama Bang Lutfi. Sampai hari ini saya tak ada kasih royalti. Saya gantiin gitu kan. Berarti saya bilang nggak pinjam nama saya, kayaknya bagus nih kan. Saya kan itu kan filosofisnya kan dia yang buat sendiri kan, lautan punyalah kesabaran kayak seluasnya laut kayak gitu kan. Saya itu ya udahlah saya pakai nama saya ganti gitu kan. Saya enggak pakai spiritualnya, kayaknya agak berat nih emban nama spiritual. Spiritual Entrepreneur Academy saya ganti aja. Akhirnya saya buat waktu itu kalau nggak salah tetap pakai nama saya, cuman saya-nya bukan spiritual. Aduh saya lupa namanya ini kan. Yang penting ada entertainmentnya, ada karena masih ada E-nya depannya E. Entertainment Academy gitu kan. Support Entertainment Academy kalau nggak salah. Akhirnya saya nggak pakai spiritual, yang saya bilang ke Lutfi bilang ya udah nggak apa pakai ya kan. Sama masih mengusung juga dengan tema warnanya biru karena seperti logo awalnya gitu kan, warna biru. Akhirnya pakailah nama si entertainment gitu kan. Ada unsur-unsur airnya gitu. Jadi entertainment di sini nih ada berapa layanan, maksudnya tuh jasa yang kita tawarkan Oke. Untuk our service-nya itu yang sekarang yang masih kita publish lah gitu kan. Pertama ada jasa untuk Aser gitu kan. Aser itu untuk kayak penyambut tamu kalau ada di event-event tertentu gitu kan, kayak event-event pemerintahan, wedding kayak tadi kan. Terus juga kayak acara gathering, itu biasa ada jasa Aser. Jadi kaitan kerjaannya mereka paling registrasi, ngarin tamu untuk masuk ke tempat acara Aser. Terus yang kedua ada SPG. Terus juga SPG ini ya kaitannya untuk beberapa brand gitu kan, yang kebutuhan brand untuk brand awareness kayak gitu kan. Jadi biasanya butuh jasa SPG untuk bagian sampling produk gitu kan, ada selling juga kegiatan. Terus ada model. Nah, jadi kalau model lu luas sih cakupannya, bisa pakai misal model untuk pakai jasa untuk kegiatan konten OOTD gitu kan, baju fashion kayak gitu, atau model catwalk kayak gitu, ada juga kayak gitu. Terus juga misal model yang untuk in-frame, kegiatannya untuk kebutuhannya ada foto produk gitu kan, photoshoot, itu biasa ada juga. Terus yang ketiga ada yang keempat itu ada MC juga. Nah, MC itu kita juga punya beberapa talent MC yang cewek gitu kan. Ada yang pakai hijab, ada yang no hijab juga. Jadi sesuai kebutuhan, misalnya kliennya kebutuhan MC yang hijab ya bisa kita kirim ininya, profilnya mereka kayak gitu. Terus juga selanjutnya ada DJ, female DJ. DJ yang cewek juga gitu kan. Terus ada singer, penyanyi. Nah, sekarang di tahun 2023 tambah lagi untuk sub bidang yang kita geluti, yaitu ada pengadaan influencer mikro nano itu. Nah, boleh dijelaskan? Ya tadi kalau di influencer mikro nano itu karena masih relevan ya bidang yang saya geluti kan, masih ngurus SDM, masih ngurus sumber daya manusia lah kayak gitu kan. Akhirnya saya menginisiasikan sama kawan-kawan kita buat
Satu lagi sub bidang di manajemen ini yaitu QL kayak gitu kan. Kadang ada kebutuhan misalnya kayak launching produk, launching satu brand gitu yang masuk ke kota Pontianak. Mereka biasa butuh untuk campaign produknya mereka gitu kan. Jadi mereka lempar ke agensi gitu. Ya udahlah kita direct, kita buatin profilnya masing-masing kawan-kawan yang menjadi influencer QL ya. Kegiatannya mereka ada yang visit store kayak gitu. Kayak company profile dari perusahaan gitu. Apa gimana Nano? Nano influencer ya. Kalau nano influencer itu nano dan mikro itu gini. Misalnya kita nih punya followers gitu kan, tapi di bawah 10.000 K gitu. Tapi dia punya potensial sebagai market share juga gitu kan. Market share-nya ada nih gitu. Dia punya followers yang aktif, bukan yang fake gitu kan, yang bukan yang beli dalam ngebangun Instagram. Secara insight-nya bagus kayak gitu kan. Nah, kita list gitu kan, kita udah hunting beberapa talent. Oh, ini agak ada potensinya untuk bisa dirangkul sebagai talent QL. Tadi ada beberapa layanan yang memang yang baru ini kan ada nano, mikro tadi. Iya, mikro. Yang paling sering konsumen ambil itu apa jasanya? Sejauh ini yang masih banyak permintaan orderannya di ranah event lah itu SPG dan Acer. SPG yang sama Acer. Iya. Jadi kalau misal ada konsumen itu langsung ke IG dari si IG biasa dapatnya dari Google My Business juga biasa. Saya ada masukan juga di situ juga. Sama ada yang memang udah ada yang ya maksudnya IO yang udah tetap gitu kan pakai kita kan. Biasanya mereka tinggal recall kembali lah, misal aku butuh lagi untuk event ini gitu. Ngomongin tentang agensi ini kan sebuah perusahaan bisa dibilang gitu kan. Untuk hiring orang itu bagaimana dari background, apakah ada background latar belakang pendidikan atau kriteria harus tinggi atau gimana gitu, atau orangnya harus gimana, konsistennya gimana gitu, boleh jelaskan? Berarti terkait dengan ini ya kriteria talentnya. Kalau untuk di ranah SPG dan Acer tetap ada kriteria khusus karena masing-masing brand dia punya kriteria yang berbeda gitu kan. Misal kayak di brand rokok lah ya. Umumnya biasa rokok tuh dia punya kriteria untuk talent SPG, permintaan dari mereka itu biasa tinggi badannya dulu tuh harus paling minimal 165. 165, terus juga pasti good looking, good attitude-nya juga pasti ya kan. Terus juga berkomunikasi yang baik. Jadi kalau untuk jadi SPG itu bukan hal yang mudah sebenarnya kan. Teman-teman tuh selain dibekali tentang product knowledge gitu kan, mereka harus juga public speaking-nya bagus juga gitu kan. Karena harus mempresentasikan produk di lapangan itu bukan asal-asal juga. Selain mereka punya kelebihan misal kayak tinggi badannya gitu. Cantik pun enggak ini juga enggak mengharuskan bisa lolos juga gitu. Tapi banyak hal yang menjadi pertimbangan si klien gitu. Sama kayak Acer misal. Acer itu kalau mengikuti standar nasional di Jakarta gitu, tinggi badannya biasa 170 udah paling rendah. Untuk yang cewek ya. Karena kita di Pontianak ya mungkin kayak di Kalbar gitu kan, mungkin secara geografis berbeda kali dengan daerah Pulau Jawa kayak gitu. Jadi tinggi badannya cewek-cewek yang ada di kota Pontianak ini enggak terlalu banyak yang tinggi gitu. Ya paling banter misalnya kita dapat yang 165 itu udah dikategorikan grade A-nya untuk Kalbar gitu. Kalbar. Tapi kalau bawa keluar itu bisa jadi grade B dan C gitu kan. Karena di luar itu tinggi badannya harus yang paling utama dulu. 170 gitu ya. 170 paling rendah biasanya. Kalau untuk Acer. Berarti layanan ini bukan hanya tadi itu, ada juga DJ dan segala macam. Iya, jadi itu ambil DJ dari Pontianak. Lokal ada luar juga. Jadi kami kan biasanya tergantung permintaan klien kan. Opa aku butuh talent yang untuk dari luar gitu. Udah tinggal kita calling anak-anak yang di luar gitu kan. Karena kan kita kan juga ini juga bekerja sama dengan beberapa agensi yang ada di luar gitu kan. Sama kadang kita dapat kerjaan lemparan dari luar, kita cuma di sub ya kan. Tolong opa garap ini ada event ini nih bla 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 kayak gitu. Yaudah kita garap. Kliennya dari dia gitu kan. Karena kebutuhannya ada event di Kalbar, karena mereka keterbatasan link gitu kan. Yaudah lempar ke agensi yang ada di Kalbar kayak gitu. Tadi dari sampaikan perihal hiring kru ataupun staff untuk buat jadi SPG dan segala macam. Ada nggak keluhan dan segala macam untuk hiring? Ini boleh cerita sedikit. Pasti ada lah. Terkait untuk proses kita screening lah, screening talent itu ya bukan hal yang mudah gitu kan. Dalam proses di awal itu memang banyak kita harus lihat bobot bebeknya juga kan. Yang tadi saya udah saya senggol sedikit ya. Kalaupun cantik pun bukan hal yang menjadi prioritas gitu kan. Kalau looknya bagus gitu, tapi kan banyak hal yang menjadi pertimbangan kami sebagai agensi dan sebagai klien juga gitu kan.
Nah kalau kami sebagai agensi itu harus aware dulu di awal gitu kan, masalah kaitannya tentang public speakingnya, terus attitude-nya gitu kan. Kalau attitude-nya tidak baik kan itu kan pasti berkaitan nanti nyangkut nama baik ini juga agensi. Dia talent siapa sih kayak gitu kan. Karena itu di lapangan kerjanya enggak benar atau gimana, ada beberapa SOP yang dilanggar. Nah, jadi agak di awal tuh lebih kita screening memang benar-benar detail gitu kan. Kita tanya sampai ke hal-hal yang detail lagi, terus apa motivasinya untuk kerja seperti ini gitu. Nah, sejauh ini pun selama kita menggeluti dunia agensi gitu kan, aku sebagai agensi yang masih hari ini masih berjalan gitu. Enggak ada yang aneh gitu. Jadi kita juga enggak boleh, umumnya kita enggak boleh juga underestimate terhadap profesi anak-anak SPG dan Aser gitu. Oke. Enggak ada yang aneh gitu. Aman aja. Aman. Selama saya ngurus agensi enggak ada yang aneh gitu. Dewasa ini orang pun udah ya sudut pandangnya orang udah terbuka lah, open minded lah gitu kan terhadap profesi teman-teman. Oke. Ini kan kita ngomong tentang agensi dan segala macam, ini berkaitan dengan industri kreatif. Bahwasanya memang industri kreatif ini penyumbang sektor ekonominya sangat besar di PDB nasional gitu ya. Nah, sekitar 7% itu dari tenaga kerja maupun dari sektor ini yang sebagai tulang punggung lah. Nah, menurut Mas Dino untuk industri kreatif sekarang ini bagaimana tuh dari segi regional, mungkin dari konten atau Kalbar, pandangan Mas lah gitu untuk industri kreatif. Pandangan saya untuk industri kreatif yang ada di Kalbar gitu ya. Sekarang udah mulai ini sih, udah mulai naik lagi gitu kan, pasca pandemi kayak gitu kan. Benar. Karena ada beberapa lini mungkin pas kita di COVID kemarin kan nggak bisa running, nggak bisa gerak aktivitas untuk di kegiatan industri kreatif. Ya sekarang sih udah lumayan bagus gitu kan, ekosistemnya udah tertata. Kayak kalau saya lihat lah sekarang kan, jadi kayak teman-teman, mohon maaf mungkin ada yang nonton atau yang nanti teman-temannya dia yang penggiat di industri kreatif juga kan, kayak di ranah event gitu, event organize, ada teman-teman yang abang-abang saya, senior saya juga yang ada di Kota Pontianak, jadi kawan-kawan udah menginisiasikan membuat asosiasi kayak gitu kan. Ya harapannya mungkin lebih rapi kayak gitu kan, kalau ada asosiasi sesama penggiat industri kreatif kayak anak-anak IO lebih rapi gitu. Mungkin dari Mas ada nggak sih dari agensi Mas sendiri untuk menghadapi kompetitor dari agensi-agensi lain tuh, apa sih triknya gitu lah? Sejauh ini kompetitor nih kan, agensi-agensi gitu. Maka tadi saya udah sounding di awal, yang masih aktif itu nggak terlalu banyak, tapi yang masih aktif, yang masih intens sampai hari ini itu saya gitu kan, di si Rebound gitu. Karena mungkin beberapa klien itu, mohon maaf mungkin bukan maksudnya membanggakan agensi enggak, tapi karena saya udah mendapatkan trust dengan beberapa kawan, secara personal pun udah dekat dengan beberapa owner di IO gitu kan. Akhirnya teman-teman tuh delegasikan tugas kerjaan itu enggak lagi ke yang lain gitu kan, ke saya kayak gitu. Itu tergantung servisnya kita lagi kan. Karena tadi saya harus menjaga relasi saya yang udah saya bangun gitu. Udah tahun dari 2010. Nah, karena kan sempat vakum tadi ini 2017 kan vakum tuh agensi, udah saya hapus semua akun sosial medianya, saya vakum, nggak lagi berkecimpung untuk ngurus talent, nggak lagi ngurus SDM dan lain-lain gitu kan. Balik lagi itu 2002 akhir. Nah itu pun sebab dari kawan-kawan gitu kan, permintaan dari teman-teman IO, tolong balik lagi lah ngurus talent gitu. Berarti tahun 2017 baru muncul lagi. Vakum, tutup akun, semuanya nggak lagi aku ngurus talent, semuanya nggak lagi gitu. Pas zaman COVID itu tahun 2019 sampai 2020 apa ya? Itu enggak ada aktivitas, paling ngebangun makan Babs. Makan Babs tadi itu kan yang untuk di kegiatan content creator gitu kan. Berarti ada juga anak dari perusahaan content creator tadi ya? Iya, makan Babs itu secara struktur dia under dari si Rebound yang menaungi untuk agensinya, manajemennya. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, mungkin harapannya gitu, biasanya early stage yang baru agensi mau mulai kayak IO dan segala macam, dan industri kreatif yang sekarang bisa dibilang ya apalah kerja nunggu, ini kan bisa dibilang freelance, bisa dibilang sebulan ya belum tentu dapat juga gitu kan. Nah biasa ketakutan anak muda itu perihal itu. Nah bagaimana Mas untuk sustain dari tahun 2010 udah bisa megang agensi ini sampai sekarang, peramuannya boleh jelaskan? Ramuannya. Berarti ramuan harapan lah mungkin begitu ke depannya gitu.
Kalau untuk pertanyaan tadi dari Raffi ya kan, Iya. terus kenapa bisa tetap sustain dalam Iya. proses manajemen talent seperti ini? Kalau saya sih sendiri sebenarnya kiat saya dari saya sendiri secara prinsip saya menerapkan harus tetap amanah kayak gitu kan, Oh. dengan beberapa talent kayak gitu, dengan talent, terlepas dengan talent juga dengan klien. Secara personal branding kita tuh nggak ada yang aneh-aneh dengan talent gitu, karena ini hal yang agak saya sering tanamkan dalam diri saya, ini ranah sensitif gitu, ranah yang agak sensitif karena berkecimpung dengan beberapa teman-teman talent cewek gitu kan. Tapi kalau secara personal kita udah kuat gitu kan, secara personal yang kita bangun, branding kita kuat, ya kawan-kawan tetap trust dan respect gitu kan dengan kita. Tapi kacamata orang di luar kan ngelihatnya berbeda gitu kan. Saya nggak ambil pusing hal itu gitu kan. Misal enak nih banyak kenal cewek dan lain-lain, tapi itu hanya kebutuhan kerjaan saya bilang. Tapi saya di dalam internal saya udah ngebangun diri saya seperti ini dengan teman-teman talent saya gitu kan. Jadi sampai hari ini pun kadang tuh dapat talent tuh regenerasi dari kakaknya gitu. Kakaknya dulu yang ikut, kakaknya lagi baru dia ikut gitu kan. Itu pun asli dapatnya tuh dari kakaknya yang rekomendasi. Karena mungkin saya dapat poin itu karena mereka trust gitu kan, percaya. Percaya kita ndak ada yang aneh-aneh dengan mereka. Maaf misalnya kita ndak terlalu potong budget fee manajemennya ndak terlalu besar kayak gitu kan. Terus juga masalah kerjaan dan lain-lain kita detail gitu kan. Secara itu udah rapi gitu kan. Nah sampai hari ini pun alhamdulillah masih dipercaya dengan kawan-kawan. Jadi saya pun secara personal walaupun teman-teman tuh ada ex dari tim saya gitu kan, alumni dari saya, tapi tetap menjalin hubungan silaturahmi gitu kan. Misal kawan-kawan buat arisan kayak gitu, ngundang saya datang gitu. Banyak hal sih sebenarnya yang udah kita bangun gitu kan, bangun SDM seperti ini gitu kan. Side jobnya tuh banyak, tidak hanya sekedar untuk dari SPG aja kerjaannya. Kadang anaknya mereka menikah atau sepupunya mereka menikah kayak gitu kan, ataupun anaknya ulang tahun misalnya kayak gitu, biasa calling ke saya untuk MC-nya gitu kan. Jadi dapat side job lagi gitu kan. Kenal relasi. Jadi udah kita bangun ekosistem seperti ini. Yang paling pertama paling tetap harus jujur ya sih. Itu sih, enggak pernah aneh-aneh gitu kan. Yang penting kita harus bangun personal branding kita dengan si klien dan si talent juga harus benar-benar jujur dan amanah untuk bisa dapat trustnya itu. Oke, itu kalau orang udah trust sama kita kan ya secara tidak langsung pun mereka agak lebih respect lah gitu kan. Lebih sering konteksnya dengan SEA Games. Si Ribon aja SEA nih. Games ya. Saya ganti nama nanti pakai SEA Games. Astagfirullahaladzim, jadi SEA Games aja nih. Si Ribon yang memang karena bangun trust di awal gitu. Ya itulah agak emang kan tadi kalau dipanjang kalau diceritain nih panjang nanti kita. Karena secara umum kan kalau dunia agensi kayak tadi gitu kan pandangan orang. Maka tadi masing-masing personal, masing-masing si foundernya agensi ini punya karakter yang berbeda gitu kan. Tapi alhamdulillah saya dari awal udah nge-branding seperti ini, ada nilai-nilai yang saya tanam juga gitu kan untuk ngebangun. Walaupun sarananya ada hal yang lain juga saya kasih pendekatan dengan kawan-kawan kayak gini. Oke. Mungkin harapan lah sekali lagi dibahas. Harapan buat industri kreatif nih. Ya harapan untuk industri kreatif di Kalbar. Ya semoga makin berkembang gitu kan pastinya juga ya makin tetap bisa maju bersama lah dengan teman-teman yang lain juga gitu kan. Karena pun kita tetap harus saling berkesinambungan juga dengan kawan-kawan kan. Nggak bisa maju sendiri juga gitu kan. Yang penting kalau industri kreatif sekarang ekosistemnya udah baik semua, nggak ada lagi saling sikuk-sikuk mungkin gitu kan. Benar. Udah tertata rapi kayak gitu kan. Part bagiannya tuh udah dibagi, udah dikasih bagian-bagian masing-masing gitu kan. Ada yang ngurus SDM seperti ini, ada yang ngurus untuk ngurus produksi dan lain-lain kayak gitu. Nah jadi udah tertata seperti ini agak lebih rapi dah gitu. Yang penting jaga nama baik agensinya, nama baik vendornya gitu. Nggak ada hal dengan beberapa klien. Ya aman sih. Terima kasih Mas Dino atas Mas Obadino. Double lah Mas Obadino ya. Obadino aja gitu. Tua muda sama semua manggilnya. Terima kasih atas ilmunya dan sharing-sharingnya di sini. Ini mungkin buat teman-teman yang baru mau mulai dan segala macam. Semoga dengan video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Bisa berkah. Amin. Apa yang bisa didapat dari insight tadi pembicaraan? Banyak sekali. Semoga lah ya. Amin. Terima kasih kembali Pak. Siap Bang Raffi, makasih banyak juga udah mengundang. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.